Pendiri satu-satunya organisasi masyarakat sentral karyawan swadiri Indonesia, Profesor Dr. Soehardiman Sarjana Ekonomi, dijuluki futuris politik Indonesia. Personifikasi Soksi ini juga seorang tokoh pencetak kader bangsa. Profesor Dr. Soehardiman Sarjana Ekonomi wafat di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2015 pada umur 90 tahun. Mantan Wakil Ketua DPA RI periode 1993 sampai 1998 ini lahir di Gawok, Solo, 16 Desember 1924. Soehardiman, bungsu dari 7 bersaudara itu, memulai karir sebagai anggota polisi tentara di Kediri 1945. Ketika pecah musuh PKI tahun 48, Pak Har itu ditarik kembali ke Solo oleh Pak Slamet Riyadi. Karena dulu komandan sektor itu Slamet Riyadi itu ikut menumpas PKI pada saat itu. Tapi karena PKI terus ke Madiun. Sebetulnya meletusnya PKI Muso itu di Solo sebetulnya. Tapi dikejar oleh pasukan Slamet Riyadi, lari ke Madiun. Dari Madiun lari ke Blitar. Itulah rubah-rubah di Blitar itu sebetulnya sejak tahun 48. Setelah ini selesai menumpas PKI Muso, Belanda masuk pada saat itu. Karena Belanda masuk, Pak Har dipanggil ke Jogja, ditugas pengawal Pak Sudirman, Jenderal Sudirman. Pengawalnya Pak Sudirman antara lain Pak Hardiman itu. Nah, jadi ketika terjadi pertempuran sebelum Pak Dirman masuk ke Jogja pada saat itu, Pak Harto, ya, serangan 11 Maret itu, Pak Har itu oleh Pak Dirman ditugaskan di daerah Gunung Kidul, melawan Belanda sudah. Setelah lulus Akademi Militer Yogyakarta 1948, dia bertugas sebagai Komandan Subkomando Distrik Militer Jogja Selatan sampai dia menjabat Kaset KSAP dan dosen SSKAD. Di Militer Academy juga sudah selesai. Dikirim ke Maluku, ke Ambon. Peristiwa RMS. Rakyat Maluku Selatan, perang lagi, RMS dia. Dia pasukannya Pak Slamet Riyadi tetap. Jadi Pak Slamet Riyadi ditembak mati waktu di RMS itu. Pak Har ada di situ. Selesai RMS di Ambon, beliau harus studi ke Amerika di Fort Benning pada saat itu. Jadi Pak Har itu strategi ya. Jadi di Fort Benning itu strategi militer, itu profesi beliau. Selesai. Tahun 58 nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Semua perusahaan Belanda dan Amerika yang ada di Indonesia di take over oleh pemerintah kita. Oleh Pak Juanda, Pak Hardiman ini diangkat sebagai sekretaris Badan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda yang disebut BANAS. Tahun 1960 itu, dia bersama rekan-rekan mendirikan Soksi atau Sentral Karyawan Swadiri Indonesia sebagai imbangan SOPSI atau PKI dengan ide dan konsep kekaryaan yang kemudian juga diwujudkan dalam wadah Golkar.
sebetulnya waktu di Panas itu sebetulnya itulah awal mula Pak Hardiman mendirikan Soksi. PKI sudah mulai merongrong pada saat itu. Kekuatan-kekuatan Pancasila itu sudah mulai dirongrong. Pada saat itu kan perusahaan Belanda itu di take over oleh kita. Perusahaan Belanda yang besar itu Big Five pada saat itu, 5 perusahaan besar, tapi kan juga di perkebunan yang dulu disebut PTPN dulu, lalu menjadi PNP ya, lalu sekarang kembali lagi ke perkebunan. Nah, di situ dikuasai oleh Sarbubri. Sarbubri itu buruhnya PKI, merajalela di mana-mana. Melihat situasi seperti itu, PKI merajalela, Pak Harto itu menyelundupkan surat keputusan. Surat keputusan yang ditandatangani Pak Suprayogi itu kan setumpuk. Dan Pak Prayogi, Pak Dadang ini sangat percaya sama Pak Hardiman. Apa saja yang disodorkan oleh Pak Hardiman satu tumpuk, ya diteken-teken. Antara lain pembentukan Persatuan Karyawan Perkebunan, Perkapen pada saat itu. Jadi itu persatuan pekerja atau buruh di perkebunan. Awalnya embrionya di situ sampai dengan berkembang menjadi Soksi. Profesor Dr. Suhardiman SE adalah tokoh politik berjiwa negarawan. Visi dan misi politiknya tercermin dalam dinamika perjuangan organisasi kemasyarakatan Soksi yang didirikan dan dipimpinnya selama puluhan tahun. 20 Mei 1960 itu di bumi Sriwijaya di Palembang, rapat di antara para tokoh-tokoh senior, mendirikanlah Soksi. Soksi itu satu malam nggak ketemu organisasi mau dinamakan apa. Nah, karena kekuatan utama PKI itu SOPSI, Serikat Organisasi Buruh, pokoknya PKI punya lah itu. Lalu Pak Hardiman pada pukul 3 pagi, ya sudah, mengapa tanggung-tanggung? Ya sudah, kita namakan saja Soksi. Dia Soksi, ini Soksi. Pak Hardiman itu melihat tanda-tanda ideologi negara mau diganti, Pancasila mau diganti pada saat itu. Dan PKI di dalam sidang umum MPRS menuntut 3 hal. 1. Pemilihan presiden dipercepat. Ya, 1. Jika saat itu pemilihan presiden terjadi, pasti audit. Presiden pasti audit, udah pasti, Mbak. Karena udah menguasai masa dengan cara membagi tanah. Jadi tanah-tanah negara sama zaman itu semua dibagi kepada rakyat. Sehingga rakyat menjadi sangat simpati. Pak Hardiman pada saat itu masih letkol, mendatangi sidang MPRS di Bandung, di Jalan Asia Afrika pada saat itu. Usul Soksi sebagai Soksi, sebagai ketua Soksi, melihat bahaya itu. Soksi mengusulkan, tertulis, Pak, supaya Bung Karno diangkat presiden seumur hidup. Itu dari Soksi, Pak Hardiman itu. 2, tertulis juga ke Pak Ilham Khalid juga. PKI minta dalam sidang itu, Pak, supaya Marxisme-Leninisme diajarkan mulai sekolah dasar sampai pendidikan tinggi.
saat itu. Ingat ya Mbak, Aiditnya wakil ketua MPRS loh Mbak, wakil ketua MPRS. Melihat itu, sekali lagi Pak Har menemui Pak Idham Khalid, karena NU sama Soksi dulu sangat dekat, sehingga Pak Mamur itu tokoh NU, tokoh besar NU pada waktu itu ditugaskan untuk bersama-sama Soksi. Pak Har kembali lagi potong ini kemauan PKI, potong. Ajarkan mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi Soekarnoisme. Itu Soksi, Soekarnoisme, sehingga ya tentu Pak Idham Khalid tentu komunikasi terus sama Bung Karno. Sudah melihat seperti itu, PKI marah. Harian Rakyat itu hariannya PKI. Pada saat itu Harian Rakyat itu ada koran lain miliknya Partindo yang juga kiri, itu sama musuhin, terus-menerus musuhin Soksi supaya dibubarkan. Pada waktu itu Pak Yani dipanggil, Pak Yani bertanggung jawab. Karena Pak Yani bertanggung jawab, lalu ada perintah dari pemimpin besar revolusi Bung Karno. Intinya Soksi jalan terus. Bung Karno di belakang kekuatan revolusioner Soksi. Soksi adalah salah satu dari 3 ormas pendiri Golkar. Suhardiman sendiri aktif sebagai anggota Dewan Pembina Golkar pada tahun 1973 sampai 1998. Dia juga sempat berkiprah di Senayan sebagai anggota DPR MPR 1983 sampai 1988. Dalam perjuangan, dia diangkat sebagai salah satu wakil ketua fraksi Golkar pada saat itu. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, 3 undang-undang itu Mbak, itu produk Pak Har. Ormas, undang-undang pertama mengenai Ormas Nomor 8 tahun 1985, itu produk Pak Har sebagai ketua Panja. Jadi Pak Hardiman itu selain di DPR melahirkan 3 undang-undang yang sangat monumental, tetapi juga sebagai ketua DPA, wakil ketua DPA pada saat itu memang memberikan ide-ide yang sangat berguna bagi bangsa. Atas berbagai pengabdiannya, Suhardiman dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra dan lebih 17 bintang penghargaan lainnya. Sampai dalam usia berkepala 8, Suhardiman masih membagikan pemikiran dan gagasan cerdas untuk bangsanya.